Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Senang bisa pada sore hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya harap kita dimanapun kita berada, kita tetap sukacita, kita tetap sehat dan kuat. Ya Bapak Ibu, dengan senang hati mari sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dengan pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara agar kita berkenan di hadapan Allah? Ya, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu kita semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya jawabannya adalah harus melalui diri kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Ya harus melalui diri kita sendiri. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang harus berkenan? Ya kita sendiri Bapak Ibu di dalam Tuhan. Bukan orang lain, karena Tuhan mau hidup kita lah yang memuliakan nama Tuhan. Jadi hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya kita sendiri, cara hidup kita, cara kita beribadah, cara kita bergaul, bahkan bagaimana cara hidup kita seperti orang Kristen yang sejati Bapak Ibu di dalam Tuhan. Harus hidup kita sendiri yang berkenan, bukan orang lain Bapak Ibu di dalam Tuhan. Next slide. Di dalam Keluaran 23 ayat 7 di sana dikatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah Bapak Ibu di dalam Tuhan, Alkitab menceritakan supaya kita jangan ikut dalam perkara dusta. Ya perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di sana dikatakan, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi Tuhan sudah berkata bahwa Dia tidak menyukai orang yang bersalah. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, milikilah roh takut akan Tuhan. Mungkin orang lain buat kita kesel, tapi jangan sampai kita ikut-ikut kesal. Mungkin orang lain buat kita, waduh gimana gitu, pengen marah. Tapi sabar, kita tidak boleh marah. Kita harus mengalami kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 di sana dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wow, dahsyat Bapak Ibu di dalam Tuhan ya. Di sana dikatakan Tuhan itu terang, di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. Ya, bentar lagi malam atau dimanapun kita berada, pasti kita akan menemui namanya kegelapan ya. Hal-hal yang gelap ya Bapak Ibu di dalam Tuhan. Bahkan ketika orang melakukan kejahatan, itu adalah kegelapan di hadapan Tuhan. Di mana hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kalau kita dilihat dalam kitab Matius, kita harus menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat. Seperti Bapa kita di surga, Dia adalah terang. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dalam Tuhan, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan hari demi hari. Supaya apa? Kita memuliakan namanya. Mari kita menjadi anak-anak terang. Kesimpulannya Bapak Ibu dalam sore hari ini, hanya melalui Yesus kita boleh berkenan. Ya, tidak semua orang bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau dia tidak menerima Tuhan Yesus, apa artinya? Sia-sia ya Bapak Ibu dalam Tuhan. Tapi kalau orang menerima Tuhan Yesus, kita disucikan, kita dibenarkan. Dan selain kita dibenarkan, hanya hidup kita sendirilah yang harus memuliakan Tuhan. Sebab dari hidup kitalah Tuhan Yesus melihat buah. Jadi ketika kita sudah menerima keselamatan, Tuhan sudah sucikan kita, sudah bersihkan kita. Saatnya kita boleh bertumbuh Bapak Ibu dalam Tuhan, menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada. Oke Bapak Ibu, ya mungkin ini kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar. Semoga bisa memberkati. Mari tetap jadi terang dan berkat. Saya Benny Elia, Tuhan Yesus memberkati.